Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarima Widya Ufa, kebetulan di semester ini mengampu mata kuliah Magang 2 Micro Teaching untuk mahasiswa Tatris Biologi, khususnya penampilan kali ini oleh Tatris Biologi 4 yang akan membawakan pembelajaran berbasis discovery learning. Untuk penyajiannya, mari kita saksikan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Apa kabarnya? Baik, ibu. Kalau ibu bilang apa kabar, anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarnya semua anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, harap memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa agar berkah. Doa dimulai. Doa selesai. Ada temannya yang nggak hadir pada hari ini? Ada ibu, semua bu. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu semua telah hadir di kelas ini sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ibu, sebelum ke kelas ini, ibu ada cerita nih. Jadi kan, selama perjalanan menuju ke sini, ibu melihat pemulung tuh sebaya kalian. Dia tidak sekolah tetapi bekerja. Jadi ibu tuh sedih. Kenapa dia tidak sekolah? Dan kalian di sini yang duduk di sini sangat beruntung disediakan fasilitas oleh orang tua kalian untuk belajar. Sehingga manfaatkanlah fasilitas yang diberikan oleh orang tua kalian agar kalian semua dapat mengejar cita-cita kalian masing-masing. Nah, ibu, ada yang ingat nggak materi yang kemarin kita bahas? Ada bu. Apa itu, Aldi? Materi sebelumnya itu mengenai sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup bu. Ya, kemarin kita telah belajar tentang susunan organisme makhluk hidup. Oke, apa saja hierarki organisasi kehidupan? Anak-anak ibu? Hingga ke ekosistem. Oke, saat ini kita berada di ekosistem apa, anak-anak ibu? Ekosistem darat. Jadi, apa aja sih yang ada di ekosistem darat ini? Matahari. Ada pohon, ada tumbuhan. Materi kita hari ini mengenai interaksi antara makhluk hidup. Nah, di materi ini anak-anak ibu harapkan akan mengerti tentang apa saja itu ekosistem dan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup. Baik interaksi seperti simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, anak-anak, jadi ibu di sini akan menjelaskan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan model pembelajaran yaitu discovery learning. Paham tentang ekosistem itu apa? Baik, selanjutnya tentang komponen-komponen ekosistem itu kita akan membahasnya di LKPD. Ibu di sini ada megang LKPD. Minggu lalu ibu kan sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini udah membentuk kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Baik, setelah itu ibu akan membagikan LKPD yang ibu pegang kepada kelompoknya masing-masing. Baik, semuanya sudah dapat kan LKPD-nya? Sudah, Bu. Lihat LKPD-nya, anak-anak. Di situ ada gambar. Bisa kalian baca sedikit di bawahnya itu dan identifikasikan apa gambar yang ada di LKPD tersebut. Untuk melakukan pengerjakannya, kalian bisa buka di halaman berikutnya ya. Iya, Bu. Nah, di situ sudah ada langkah-langkah untuk mengerjakannya.
kasih waktu kalian selama 15 menit untuk mendiskusikan LKPD yang Ibu berikan di setiap kelompoknya. Baik, Bu. Teman-teman, menurut kalian ini gambar tentang apa ya? Ekosistem darat. Oh iya, mungkin ekosistem darat ya. Iya, ada hewan darat semua itu hidupnya. Terus catat komponen apa saja sih yang ada dalam ekosistem darat? Tumbuhan. Kemudian di sini ada sapi ini. Sapi. Dan ada faktor abiotiknya itu berupa air dan udara. Nah, menurut teman-teman bagaimana pendapat kalian tentang gambar ini? Sama sih, itu memang ekosistem darat. Iya, ekosistem darat. Teman-teman, di gambar ini apa aja? Ada pohon, ada hewan. Iya, ekosistem darat. Ada pohon, ada pohon terus coba apa namanya? Apa aja? Itu ada pohon, ada terus hewan, ada Ya anak-anak, di sini Ibu lupa mengenalkan dua observer yang untuk mengamati diskusi kalian. Observer pertama ada Ibu Rahmi, yang kedua ada Ibu Suci. Hai Ibu. Baik, Ibu kan tadi memberi waktu kalian 15 menit. Kan, sudah kan? Jadi untuk berlanjut lagi, untuk mendalami gambar yang ada di LKPD itu lebih dalam, bisa kalian diskusikan lagi. Caranya dengan kayak mengumpulkan data, boleh dari modul yang Ibu bagikan, boleh dari buku dari mana saja, boleh pun dari internet. Ini sudah sampai mana? Sudah Bu, nomor 1 sudah. Untuk yang nomor 2 ini tuh bagaimana ya? Apakah ditulis di tabel ini saja Bu? Iya, ditulis saja di tabel itu sesuai petunjuk yang di LKPD tersebut. Baik, Bu. Sampai sejauh ini belum ada. Di kelompok ini sudah sampai mana? Apakah ada kendala di kelompok ini? Aman, Bu, aman. Baik, Kak, mana nih jawaban nomor 2? Udah dapat belum? Udah nih. Di sini ada produsen, konsumen, dan dekomposator. Loh, predator kok tidak dimasukin? Apa ini? Kan cuma 3 yang kami baca. Yang ada produsen, konsumen, sama dekomposer. Predator mana masuk? Tapi menurut modul dan buku yang saya baca, predator itu masuk karena ketika suatu jumlah populasi melebihi di ambang batas, maka dibutuhkan predator agar keseimbangan ekosistem itu tetap terjaga. Itu masuk semua. Predator. Boy nomor 3 ini kayak mana? Waktunya udah mau habis. Gimana jawabannya tadi? Coba Di baca. sini ada konsumen, terus produsen, terus dekomposer. Jadi kayak mana? Tadi kan itu produsen itu tumbuhan kan, harusnya itu konsumennya, tumbuhannya itu di konsumennya kan mana pula tumbuhan itu kan produsen, karena kan dia bisa menghasilkan makan sendiri. Tapi kan itu di situ tulisannya konsumen. Salah, produsen dulu. Produsen di konsumen baru dekomposer. Iya. Harusnya di produsen. Oh iya. Oke, waktunya habis. Sekarang waktunya kita memverifikasikan tiap kelompoknya. Untuk itu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi dari kelompok kami. Untuk nomor 1, pertanyaan itu apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Jadi berdasarkan diskusi kelompok yang telah kami lakukan, ekosistem ini adalah suatu ekologi yang berbentuk hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang tidak terpisahkan. Mungkin itu saja. Baik, lanjut nomor 2. Pertanyaan itu sebutkan macam-macam komponen yang ada dalam ekosistem. Komponen dalam ekosistem itu menurut kami terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer, dan satu lagi predator. Kemudian untuk nomor 3,
buatlah rantai makanan yang ada di sekitar lingkungan sekolah, kemudian analisis perannya masing-masing. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kami menyimpulkan bahwasanya yang pertama itu rumput berperan sebagai produsen, kemudian ada jangkrik berperan sebagai konsumen primer, katak sebagai konsumen sekunder, ular sebagai konsumen tersier, dan yang terakhir itu pengurai yang berupa dekomposer. Mungkin itu saja jawaban dari kami kelompok 1. Oke, kepada kelompok lain, apakah ada tanggapan atau sanggahan untuk kelompok 1? Ada, Bu. Kami dari kelompok 2 akan menambahkan jawaban dari kelompok 1. Nah, untuk yang pertama, tadi kelompok 1 menambahkan ekosistem itu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua, ada macam-macam komponen dari soal yang kedua yaitu macam-macam komponen penyusun ekosistem. Yang pertama itu ada produsen. Nah, produsen ini organisme yang bisa menghasilkan dan membuat makanannya sendiri. Contohnya itu rumput dan pohon. Konsumen yang kedua ada konsumen, yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri seperti produsen. Yang ketiga ada dekomposer, organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dan organisme lain. Terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan jawabannya. Jawaban kalian semua bagus sekali, anak-anak. Beri tepuk tangan. Jadi di sini Ibu akan menambahkan sedikit penjelasan tentang LKPD kalian. Nah, di LKPD kalian menjelaskan tentang komponen ekosistem. Ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama produsen. Sesuai dengan jawaban kalian, produsen itu apa, Nana? Bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi produsen itu adalah yang dapat menghasilkan makanan. Nah, contohnya itu apa? Nah, kenapa tumbuhan bisa? Ya benar, karena tumbuhan melakukan fotosintesis sehingga dapat menghasilkan makanan untuk kita semua. Lalu yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen itu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama konsumen tingkat pertama, yaitu konsumen pemakan herbivora. Nah, herbivora itu adalah hewan pemakan contoh dari hewan herbivora adalah ya, benar sekali. Jadi pada konsumen tingkat pertama itu seperti jangkrik memakan padi. Lalu konsumen tingkat 2 yaitu hewan pemakan karnivora. Nah, hewan karnivora itu apa, Nana? Ya benar, jadi contohnya itu yaitu seperti tikus memakan jangkrik. Baru konsumen tingkat 3 yaitu hewan pemakan segalanya atau omnivora. Termasuklah contohnya adalah kita manusia sebagai omnivora. Lalu yang ketiga yaitu
stadium 4 dengan pembelajaran discovery. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.